Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru. Senin 9 September 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami dari malam yang gelap hingga pagi yang cerah ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 9 September 2024, diambil dari 2 Tawarik 18 ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, Hidup Berhasil, Hidup dalam Firman Tuhan. Hidup berhasil, hidup dalam firman Tuhan. Kita mengenal Yosafat, Raja Yehuda. Ia adalah anak dari Raja Asa. Dan setelah Raja Asa meninggal, Yosafat melanjutkan menjadi raja. Pada 2 Tawarikh pasal 17, Yosafat digambarkan sebagai berikut. Tuhan menyertai dia karena ia mengikuti langkah hidup terdahulu dari bapa leluhurnya, yaitu Daud, yang mencari Allah. Yosafat hidup menurut perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengokohkan kerajaannya. Pada firman Tuhan hari ini, kita dengar dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan. Ini adalah respon Yosafat kepada Ahab, Raja Israel, yang menjadi besannya sendiri. Raja Israel adalah Ahab yang mengajak Raja Yehuda, yaitu Yosafat, untuk menyerang Ramoth Gilead, wilayah kekuasaan kerajaan Aram. Sebelumnya, Raja Ahab telah mengumpulkan nabi-nabinya untuk menanyakan hal tersebut, dan para nabi itu mengatakan agar Raja Ahab pergi berperang dan ia akan menang. Menurut Yosafat, mereka itu adalah nabi palsu, sehingga dia hanya ingin mendengar dari nabi yang benar, nabi yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan sendiri. Dan setelah Yosafat mendengar suara dari nabi Tuhan, ia meyakininya, barulah ia mau berangkat ke medan perang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita bisa petik menjadi pegangan bagi kita dari ayat renungan pada hari ini? Pertama, agar kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menghunjuk atau menetapkan kita pada posisi kedudukan kita, misalnya dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan sehari-hari, seperti apa adanya kita saat ini. Dan untuk itu, sebelum kita memulai pelayanan ataupun melangkahkan kaki kita untuk bekerja, maka yang pertama dan terutama yang kita lakukan adalah mendengarkan Tuhan, mendengarkan pengajaran dan nasihatnya melalui firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Sehingga dalam tugas atau pekerjaan kita, hati, pikiran, dan jiwa kita telah terlebih dahulu diterangi oleh firman Tuhan. Petunjuk dan nasihat dari Tuhan
untuk kita turuti. Yang kedua, agar kita dalam hidup ini tetap takut akan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikian, kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Dan dengan ini kita berharap akan pemeliharaan, pengajaran, perlindungan, kemenangan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita pun tidak perlu lagi takut pada apapun atau kepada siapapun. Yang ketiga, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik atau juga bersandar pada keinginan diri sendiri. Kita tidak boleh menyesuaikan diri atau kompromi dengan dunia ini walau menghadapi berbagai tantangan. Kita harus melawannya. Tantangan kita di zaman ini jauh lebih besar dari tantangan yang dihadapi Raja Yosafat. Oleh karena itu, kita harus mampu mengenal nabi-nabi palsu dan pesan-pesan palsu, sekalipun kita terkesan oleh penyampaian mereka yang mungkin juga menyenangkan bagi kita. Marilah kita memilih dan membiasakan hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar hidup kita ini diberkati dengan keberhasilan oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, biarlah mereka boleh menerima penghiburan dan penguatan yang dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, kiranya juga mereka merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka tetap berpengharapan akan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Jika Anda pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah semuanya itu membawa kebaikan bagi mereka. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, siapapun yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan memberi kekuatan, pengharapan bagi setiap orang yang bergumul dan menyampaikannya di hadapan Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan diri kami pada hari ini. Tuhanlah yang memimpin kami dalam setiap pekerjaan yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.